Banyak orang yang mengatakan untuk membuat view kita itu meledak, optimalkan SEO atau Search Engineering Optimization. Saya mungkin setujunya itu sekitar 25%. YouTube itu merupakan suatu platform yang menurut saya ada kepastian dan juga menjanjikan bagi kita semua. Ya bukan lagi hanya sebuah berita ataupun isu bahwasanya YouTube itu banyak orang yang sudah sukses, berhasil. Banyak orang yang awalnya itu dari bawah sekarang udah atas banget. Banyak orang yang awalnya itu bukan siapa-siapa sekarang udah wow banget. Ya, itulah alasan saya kenapa saya harus nge-YouTube. Nah, langsung saja guys ya, biar agak terlalu lama, nanti lama juga kalian nontonnya akhirnya bosan gitu. Jadi di video kali ini guys, saya mau ngebahas mengenai SEO, dimana saya mengatakan jujur saja saya kecewa dengan SEO gitu. Saya kecewa banget dengan SEO. Banyak orang yang mengatakan untuk membuat view kita itu meledak, untuk membuat orang banyak subscribe ke kita, optimalkan SEO atau Search Engineering Optimization. Kita mengoptimalkan SEO itu seperti di judul, thumbnail dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya saya berikan angka sekarang dari 100%, saya mungkin setujunya itu sekitar 25%. Dan saya nggak setuju sekitar 75%. Kita selama ini ingin tahu bagaimana cara video kita itu ataupun konten kita itu bisa ditonton banyak orang, bisa dilihat banyak orang, bisa dilirik banyak orang, sehingga itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Apa sih rahasianya sebenarnya? Begini guys, rahasianya itu ya, buatlah video yang menarik. Itu satu, menarik. Kedua, unik. Saya pernah belajar dari Pak Dul, kalau kalian pernah nonton. Saya mengutip pesan dari beliau dari sana bahwasanya YouTube itu keunikan. Jadi kita harus bisa menunjukkan keunikan apa yang kita miliki di konten kita tersebut. Saya mau ambil contoh salah satu channel yang gila banget sumpah. Itu 4 hari yang lalu kalau nggak salah di upload video itu udah meledak sampai 21 juta kalau nggak salah view. Nah ini dia, Bang Santoso, nama channelnya The Santoso ya. Dia sampai saat ini udah 6,31 juta subscriber. Gila, keren sih. Dan video ini guys yang sampai meledak 21 juta itu adalah bikin ketupat. Ini unik banget gitu loh. Ada nggak yang selama ini orang ngebikin ketupat itu raksasa gede gitu? Nggak ada kan? Nggak ada, belum ada sama sekali. Jadi YouTube tuh secara tidak langsung membuat kita itu ataupun menuntut kita tuh harus agak-agak gila dikit gitu. Saya ada lihat semalam tuh memasak seekor sapi untuk warga Bali. Itu mengandung unsur uniknya semua ataupun keunikan semua. Benar kata Pando, cobalah kita beralih ke pemikiran-pemikiran yang sudah terbukti sampai saat ini. Dan bahkan gini guys ya, saya mau melihat orang-orang yang selalu mengatakan ataupun berbicara mengenai SEO itu view-nya begitu-gitu aja, kalah jauh, sumpah kalah jauh dari sini guys. Kalau kalian lihat ini, abang ini yang 21 juta ini, sorry ya saya nggak putarin guys ya, soalnya apa ya, nanti copyright anjir. Nah kalau kalian lihat ini mulai dari thumbnailnya guys ya, masak ketupat itu ada thumbnailnya itu gede banget, itu gambar ketupatnya. Kemudian di deskripsinya dia itu cuma dikit ada aja kasih
keterangan, membuat ketupat terbaik untuk warga, rekor terbesar. Udah, selain itu info mengenai media sosialnya. Dari mana coba SEO-nya? Aku mau tanya sama kalian di deskripsi. Dari mana coba SEO-nya seperti ini? Tapi kenapa bisa meledak? Sementara di tempat-tempat lain yang selalu berbicara mengenai SEO, kalian lihat sendiri guys ya, seperti apa view mereka, ratusan ribu masih guys, 10 juta juga gak ada ya. Jadi udahlah, saya mau mengatakan kepada kita di sini ya, yang sependapat dengan saya, kalau nggak sependapat juga nggak masalah, cuma saya mau mencoba membuka wawasan kita gitu loh, untuk bukan juga berhenti tapi coba mencari analisa lain. Kalau saya suruh kalian berhenti untuk bermain SEO ya, itu juga merupakan suatu kesalahan dari saya sih. Saya nggak nyuruh kalian, tapi saya mau menyarankan kepada kita untuk mencari ataupun mencoba analisa lainnya selain daripada SEO. Karena menurut saya SEO itu cuma bekerja sekitar 25% di setiap video kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana orang bisa tahu channel abang ini sebelumnya? Nah, ini dia guys. Mungkin siapa dulu yang mengatakan ini? Banyak orang mengatakan begini, dan juga saya setuju dengan ini. Kita kan YouTuber recehan nih, YouTuber recehan, ataupun saya selalu mengatakan kalau saya itu konten kreator recehan. Dengan begitu, kita harus bisa manfaatkan yang namanya media sosial untuk share ke semua media sosial yang kamu punya, share ke teman-teman kamu. Tapi kan terkadang mereka juga bosan jir gitu loh, sini jijik. Biar mereka nggak jijik, makanya kamu buat konten yang menarik. Ya jijik lah mereka kalau kontenmu aja nggak menarik, terus kamu share terus, saya terganggu lah mereka. Tapi kalau kontenmu itu menarik, tanpa kamu share kepada mereka, pas kamu upload itu terus muncul di pemberitaan mereka klik langsung. Karena kenapa? Kontenmu itu menarik. Kayak Pandul dulu itu, kalau ada video terbaru dari Pandul muncul di HP saya klik. Karena kenapa? Itu menarik banget gitu. Ada uniknya, ada unsur-unsur kegilaannya gitu. Itu bukan benar-benar gila guys, tapi itu memang menghibur. Beda dengan channel-channel lain yang cuma pamer harta, pamer kemewahan. Aduh memang udah kenapa bahas itu anjir? Enggak, saya nggak mau bahas itu guys ya. Saya nggak mau bahas itu ya, karena di channel yang lain banyak drama. Aduh, bahas lagi kan. Enggak, saya nggak mau bahas itu guys ya. Saya mau bahas tentang SEO aja lah gitu. Saya masih belum sampai di sana ya. Oke guys, jadi kita lanjut saja ya. Saya mau bahas tentang channel ini. Saya bukan seorang hater. Oke. Nah, kita bisa belajar dari abang ini. Keunikannya ada, rasa ingin tahu kita itu ada, rasa penasaran kita itu ada, keseruannya itu ada, dapet semua gitu loh, dapet. Dan kalau ada orang mengatakan ini anak tolol banget sih gitu, melawan para senior yang berbicara mengenai SEO, ya saya orangnya suka begitu. Kalau saya telah membuktikan omongan orang itu dan itu kurang efektif, saya akan protes. Saya berani melawan bahwasannya SEO itu cuma berjalan 25%. Sekarang gini, kalau kamu membuat sebuah video ataupun konten yang mengandung beberapa unsur seperti edukasi, hiburan, inspirasi, motivasi, dan lain sebagainya, orang bakalan nonton. Edukasi seperti Bang Deddy Corbuzier, banyak yang kita pelajari di sana, ada edukasinya. Hiburan seperti Bang Maeli, mereka benar-benar mempraktekkan unsur edukasi, hiburan, entertainment, motivasi, inspirasi, dan lain sebagainya. Kalau misalnya berbicara mengenai motivasi dan inspirasi, kita bisa lihat di channel Bang Deddy Corbuzier. Ya, kalau mau lihat yang ekstrem ataupun yang menghibur, yang memberikan beberapa pelajaran buat kita, adanya di channel Bang Maeli. Dan masih banyak sih channel-channel lainnya, cuma yang saya sering tonton di situ. Jadi kita harus memiliki unsur-unsur itu ketika kita membuat sebuah konten. Kalau kalian cuma pamer harta, pamer kekayaan,
Aduh mama, udahlah, ya lagi pamer-pamer gitu. Kami tahu Anda itu kaya, ya kami tahu kami tidak memiliki hal itu. Lalu apa yang bisa kami petik? Mungkin Anda berpikir biar ada motivasi buat kami. Ya nggak gitu juga cara memotivasi anjir. Tunggu, kenapa aku malah membahas itu? Aduh salah lagi pak, salah pak. Udah guys ya, kok malah kesana pembahasannya. Ini kesimpulannya ya. Alasan saya kenapa saya mengatakan bahwasanya sel itu cuma berjalan sekitar 25%. Satu, tidak semua video yang kamu buat itu diminati oleh orang sehingga dicari. Kan kalau membuat sel itu adalah kata kuncinya ada. Kata kunci itu adalah yang kita cari ketika ada di YouTube. Misalnya begini, jalan-jalan ke Malioboro di Jogja, misalnya itu. Tidak semua orang mencari hal itu. Jadi percuma saja kamu capek-capek mencari kata kunci yang tepat di sana. Keduanya, yang orang-orang suka adalah, yang orang-orang tahu adalah hasil dari video itu. Menarik apa enggak, ada unsur yang saya bilang tadi, unikness, keunikan, edukasinya ada, motivasinya ada, inspirasi ada, harus ada hal itu. Mungkin dengan kamu membuat thumbnail yang keren, menarik, dan juga judul yang menarik, kalau hasil videomu yang kamu produksi, yang kamu buat itu burik banget atau nggak bagus, orang mungkin nonton pada saat itu. Tapi ketika kamu buat film selanjutnya ataupun video selanjutnya, orang cuek, apaan sih, kamu menarik banget gitu. Di samping kamu buat konten itu, kamu juga harus memikirkan tentang nasib channel kamu. Apakah kamu maunya menipu orang dengan clickbait ataupun thumbnail yang menarik tapi videonya nggak menarik, tapi orang bakalan nggak nonton lagi videomu selanjutnya, atau kamu mau optimalkan yang namanya judul dan juga thumbnail tapi videomu keren dan orang-orang pasti bertanya di sana. Pilih mana? Ketiga, saya sudah membuktikannya. Mengoptimalkan kata kunci, mengoptimalkan judul, thumbnail, deskripsi, tag dan hashtag, tapi view sedikit. Karena kenapa? Ingat, kita bukan artis yang mempunyai label. Jadi solusinya adalah produksikan video yang bagus dan share. Ingat ya, kalau Anda bisa memproduksikan video yang menarik dan judul yang keren, thumbnail yang keren, kamu membagikan kepada satu orang, dia menonton, itu pasti kalau misalnya dia tertarik, dia bakalan bagikan ke teman-teman yang lain. Dan teman-teman itu juga kalau misalnya kamu berhasil menarik perhatiannya, mereka pasti bagikan. Akhirnya video kamu meledak. Tapi sayangnya sampai saat ini masih belum bisa sampai ke sana karena banyak yang harus saya lengkapi guys. Satu dulu peralatan saya, kedua tim, ketiga lokasi gitu. Tapi saya selalu berusaha agar saya bisa membuat video yang seperti ya begitu gitu. Ya. Jadi itu udah berapa sih? 3 ya? 3. Ya jadi saya rasa sampai di situ aja dulu guys ya. Ya buat kalian teman-teman semua, semangat buat kontennya. Saya mengatakan konten adalah racanya. Oke, jadi itu saja guys. Serius, saya mau pamit dari hadapan kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Ya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, kalau ini bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman semua agar mereka tahu. Kalau juga tidak ya udah serah kalian. Serah kalian seperti apa pemikiran kalian. Saya nggak mau menuntut kalian ataupun gimana mengharuskan kalian seperti ini. Cuma saya mau berbagi analisa. Kita coba menganalisis hal-hal lain selain daripada kata kunci ataupun share ini. Kalau kalian setuju, mari kita bagikan ke teman-teman kita semua. Kalau kalian juga nggak setuju ya udah cek ya, nggak masalah buat saya. Oke, jadi sampai di situ serius saya pamit dari hadapan kalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Dan buat channel-channel yang lain yang sudah saya singgung, terima kasih seperti Pak Dul,
juga Bang Santoso, ini keren banget. Ini hampir 5 saya tonton video semalam. Sekarang saya mau nonton guys karena saya takutnya copyright. Oke, jadi ini keren banget konten-konten abang ini, dan kita bisa ambil contoh dari sana. Oke, jadi demikian saya Rius akan dari hadapan kalian. Lalu sering banget saya bilang gitu. Udah ya, pokoknya gitu. Oke, bye bye.